Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar tentang respon radang. Nah, di radang itu sama dengan inflamasi. Jadi ketika ada orang mengatakan inflamasi, berarti itu sama dengan radang. Nah, peradangan itu apa sih? Ya, radang itu apa sih? Yaitu respon protektif setempat terhadap cedera atau kerusakan jaringan yang bertujuan untuk menghancurkan, mengurangi, atau melokalisir agen pencedera juga jaringan pencederanya. Baik. Kemudian inflamasi merupakan respon yang menguntungkan dan sebagai pertahanan tubuh sehingga terjadi netralisasi dan pembuangan agen-agen penyerang jaringan nekrosis sehingga tercipta keadaan yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pemulihan tubuh. Jadi pada intinya adalah radang merupakan suatu proses perlawanan kepada agen-agen yang membahayakan bagi tubuh. Kemudian muncullah sebuah respon yang mana respon nanti itu bertujuan untuk memperbaiki dari kondisi tubuh setelah ada agen-agen yang menyerang tubuh tadi itu. Ya. Nah, tujuan inflamasi atau peradangan yaitu menahan dan memisahkan kerusakan sel. Jadi nanti dengan adanya sistem proses peradangan itu, maka sel-sel yang sakit, nah itu akan disembuhkan. Kemudian menghancurkan mikroorganisme, jadi bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh itu akan dihancurkan. Tentunya ada sistem sendiri dalam tubuh itu dalam memerangi sebuah virus atau sel. Kemudian menginaktifkan toksin. Nah, tentunya bakteri atau virus itu biasanya memberikan efek toksin kepada tubuh. Dengan adanya proses peradangan itu, maka toksin akan diinaktifkan sehingga tidak terus-terusan meracuni tubuh kita. Kemudian mempersiapkan perbaikan jaringan, ya. Setelah mikroorganismenya hancur, virusnya hancur, bakterinya hancur, efek toksinnya dihilangkan, maka tubuh akan memperbaiki jaringannya. Oke. Kemudian, nah ini ya. Ini sebenarnya proses dari bagaimana tubuh itu membunuh dari virus-virus yang masuk dan efek toksik yang ada, ya. Kemudian ini adalah penyebab dari reaksi inflamasi atau proses inflamasi. Jadi inflamasi itu akan terjadi ketika ada infeksi mikroba, entah virus, entah bakteri, entah jamur, ya. Ketika ada benda asing yang masuk ke tubuh kita, maka tubuh akan berespon. Melalui apa? Melalui reaksi atau proses peradangan. Kemudian cedera fisik, ya. Tidak hanya ada bakteri atau virus, jadi kadang-kadang cedera fisik juga bisa menjadi faktor dari inflamasi tersebut, atau cedera kimia, ya. Jadi karena ada cedera ini, maka ada hal-hal yang tidak seperti biasanya. Nah, hal-hal tidak seperti biasanya ini menyebabkan adanya suatu reaksi dalam tubuhnya kita. Kemudian jaringan nekrotik. Nah, jaringan nekrotik itu apa? Yaitu jaringan-jaringan yang sudah mati, ya, yang hitam-hitam ini namanya jaringan nekrotik. Kemudian reaksi imunologis. Kenapa reaksi imunologis? Bisa jadi kita sakit itu bukan karena virus, bukan karena bakteri, bukan karena cedera fisik maupun kimia, tapi karena reaksi autoimun dari tubuhnya kita sendiri. Jadi ada beberapa penyakit yang memang
autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh kita itu yang menyerang diri kita sendiri. Itu juga nanti bisa terjadi reaksi inflamasi. Nah, respon inflamasi ketika ada cedera pada jaringan, misalkan terbakar, teriris atau terinfeksi kuman, maka ada yang namanya sel mas ya, namanya sel mas melepas mediator inflamasi. Apa aja mediator inflamasi? Histamin, bradikinin, serotonin, dan prostaglandin. Mediator inflamasi itu apa? Yaitu zat-zat yang bisa memunculkan gejala dari inflamasi. Jadi ketika ada inflamasi dalam tubuh kita, ada peradangan dalam tubuh kita, zat-zat inilah yang memunculkan gejala yang bisa tampak dari luar gitu ya. Kemudian sistem kekebalan tubuh memusnahkan agen yang membahayakan jaringan dan mencegah agen menyebar lebih luas. Jadi selain dihancurkan juga mencegahnya menyebar lebih luas. Selanjutnya, sel yang cedera diperbaiki atau diganti dengan cairan jaringan baru. Jadi itu simpelnya reaksi inflamasi itu terjadi. Kemudian peran penting inflamasi itu apa? Yang pertama, meningkatkan performa makrofag. Makrofag itu apa? Yaitu sel yang membunuh bakteri atau virus yang masuk dengan cara dimakan oleh makrofag. Kemudian mencegah penyebaran infeksi seperti tadi dengan adanya reaksi inflamasi ini, maka diharapkan infeksi yang ada di tubuh kita tidak menyebar. Nah, kemudian perbaikan jaringan yang rusak sama ya. Kemudian patofisiologis respon radang. Nah, jadi kira-kira ketika ada peradangan dalam tubuh kita, respon apa saja yang bisa ditampakkan oleh tubuh? Yang pertama ada respon vaskuler. Vaskuler itu adalah respon dari pembuluh darah. Vaskuler itu adalah nama lain dari pembuluh darah. Kemudian respon seluler. Respon seluler ini adalah respon dari sel tubuh kita. Kemudian respon sistemik, respon dari keseluruhan di tubuh kita. Jelas ya perbedaan antara respon vaskuler, respon seluler, dan respon sistemik. Respon vaskuler itu adalah respon dari pembuluh darah. Respon seluler adalah respon dari sel tubuh itu sendiri. Kemudian respon sistemik adalah respon tubuh secara keseluruhan dalam merespon radang tersebut. Nah, ini adalah respon vaskuler atau pembuluh darah. Nah, ketika ada satu cedera ya, pembuluh darah itu sedang vasokonstriksi. Apa vasokonstriksi? Pembuluh darahnya keadaannya menyempit. Paham ya? Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan ketika ada cedera, sel mas itu mengeluarkan histamin. Ya. Nah, histamin itu yang dikeluarkan akan mempengaruhi pembuluh darah yang awalnya vasokonstriksi atau pembuluh darahnya menyempit menuju pembuluh darah vasodilatasi atau pembuluh darahnya yang melebar. Ya. Kemudian terjadilah peningkatan permeabilitas kapiler. Apa permeabilitas kapiler? Yaitu ibaratnya ketika sebuah saringan ya, ketika awalnya saringan itu rapat, ketika pembuluh darahnya vasodilatasi atau melebar, maka saringannya itu akan saringannya itu lebih lebar ya. Apa dampaknya pergerakan cairan dari kapiler ke jaringan?
Jadi cairan yang ada di pembuluh darah akan keluar ke jaringan atau ke ruang interstitial, ruang antara sel dan sel. Paham ya? Karena cairan ini keluar dari pembuluh darah atau dari kapiler ke jaringan atau dari kapiler ke interstitial, maka terjadilah edem ya, atau pembengkakan. Nah, edema ini adalah salah satu tanda-tanda dari adanya peradangan. Sering ya kita lihat ketika kita habis jatuh atau habis ketusuk jarum, pasti tangannya lebih besar ya, edem, bengkak. Nah, itu karena ini tadi, karena ada vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, kemudian peningkatan permeabilitas kapiler, saringannya melebar, kemudian cairan bergerak dari kapiler ke jaringan. Selain itu, karena pembuluh darahnya itu melebar, otomatis isi darahnya tambah banyak. Yang awalnya darah itu, misalkan pembuluh darah itu kecil sekecil pensil, ketika pembuluh darah itu sebesar spidol, maka akan lebih banyak darah yang mengalir, sehingga sel darah merahnya banyak yang mengalir, terjadilah kemerahan ya, darah itu warna merah ya, jadi terjadilah kemerahan. Hiperemi itu namanya kemerahan. Sehingga ketika kita lihat di dalam tubuh yang radang, pasti dia merah ya, pasti ya, itu karena ini. Kemudian ada respon seluler, respon di dalam sel. Nah, ketika adanya cedera itu mempengaruhi sel ya. Yang pertama yang di sini adalah sel darah putih semuanya. Yang pertama neutrofil ya. Neutrofil ini adanya di dalam sel. Monosit di dalam pembuluh darah. Monosit juga gitu, ada di pembuluh darah. Ketika ada cedera, mereka menuju jaringan, menuju sel. Tadi saya jelaskan ketika ada cedera, maka pembuluh darah itu saringannya lebih lebar, sehingga monosit dan neutrofil yang awalnya ada di luar, sel atau di pembuluh darah, bisa keluar dari pembuluh darah karena tadi saringannya lebar ya. Kemudian neutrofil ini fagositosis. Apa itu fagositosis? Yaitu memakan bakteri atau virus yang ada di dalam sel tersebut ya. Kemudian setelah memakan bakteri atau virus, maka neutrofil akan mati dalam 1-2 hari. Nah, neutrofil yang mati ini nanti akan menumpuk menjadi nanah. Paham ya? Jadi ketika kalian itu habis tertusuk jarum, oh ternyata kok ada nanahnya, berarti itu fagositosis. Neutrofil berhasil ya, sehingga dia menghasilkan nanah. Habis itu berarti sembuh kalian ya, kayak gitu. Kemudian ada monosit tadi, dia juga menuju jaringan karena tadi pembuluh darahnya longgar, dia menuju jaringan, kemudian dia berubah menjadi makrofag. Sama ya, dia fagositosis bakteri, dia memakan bakteri. Kemudian ada limfosit, itu berperan dalam respon humoral dan kekebalan tubuh. Nanti ini akan ada pembahasan tersendiri terkait dengan imunologi ya, nanti sama seperti ini. Kemudian ada eosinofil dan basofil.
dia melepaskan bahan kimia yang fungsinya adalah mengontrol efek histamin dan serotonin. Jadi eosinofil dan basofil ini dia akan mengontrol efek dari histamin dan serotonin yang tadi sudah dikeluarkan oleh sel mast. Nah ini ya, semoga ada gambaran kalian ya dari tadi yang saya jelaskan. Ini adalah luka ya, luka ketika luka ya, bakteri and other pathogens enter wound. Jadi ini ada luka, udah ada bakteri dan patogen-patogen lain masuk ke sini. Platelet from blood release blood clotting protein at the wound site. Nah ini ada platelet atau pembuka yang berfungsi untuk pembekuan darah, dia menuju ke sini. Fungsinya apa? Untuk menghentikan perdarahan. Kemudian mast cell secrete factors that mediate vasodilatation and vascular constriction, delivery of blood plasma and cell to injured area increase. Nah ini sel mast tadi saya jelaskan. Sel mast ini mengeluarkan apa? Histamin untuk melebarkan pembuluh darah, serotonin untuk vasokonstriksi pembuluh darah, ada prostaglandin dan kinin juga. Nah ini ketika histamin dikeluarkan, maka pembuluh darah akan menjadi lebar ya, menjadi lebar, isinya semakin banyak. Yang awalnya sedikit darahnya, karena lebih lebar lebih banyak darahnya, sehingga dia tadi hiperemi, kemerahan ya. Kemudian karena tadi sudah melebar ya, permeabilitasnya atau saringannya melebar, keluarlah neutrofil ya, sama monosit keluar ya. Neutrofil langsung mau fagositosis ini ya, dicaplok ini ya kumannya. Kemudian yang sel monosit menjadi makrofag, dia juga memakan bakteri ya. Neutrophil and macrophage remove pathogen by fagositosis. Jadi dia memakan bakteri atau kumannya dengan cara fagositosis. Macrophage secrete hormone called cytosine that attract immune system cell to the site and activate cell involved in tissue repair. Kemudian macrophage mengeluarkan yang namanya sitokin. Ya, sitokin ini untuk apa? Untuk menstimulasi perbaikan sel. Ya, inflammatory response continues until the foreign material is eliminated and the wound is repaired. Jadi respon inflamasi ini dilanjutkan terus sampai ininya habis ya, kuman atau bakteri sudah selesai dimakan semua dan proses perbaikan. Nah, bagaimana dengan respon sistemik? Nah, respon sistemik ini ketika proses respon inflamasi tadi, neutrofil dan makrofag itu melepaskan zat pirogen. Nah, zat pirogen ini akan menstimulasi pengatur suhu di hipotalamus ya, sehingga nanti akan terjadi demam ya. Jadi kenapa ketika kita sakit gigi, gusinya bengkak, kok kita demam ya? Nggak hanya gusinya aja yang panas ya, tetapi juga kita ikut demam tadi itu karena ada zat pirogen yang dikeluarkan oleh makrofag dan neutrofil yang merangsang pengendali suhu di hipotalamus sehingga terjadi demam ya. Kemudian perubahan hematologis. Rangsangan yang berasal dari pusat peradangan mempengaruhi proses maturasi dan pengeluaran leukosit dari sumsum tulang belakang yang menaikkan leukosit. Jadi hematologis sumsum tulang belakang itu ketika ada sebuah infeksi, maka dia akan terespon
pematangan leukosit akan dipercepat sehingga leukosit bisa dikeluarkan yang tadi dalam bentuk monosit, leukosit, neutrofil, basofil, eosinofil itu kan jenisnya dari sel darah putih. Ya, sehingga dia bisa berperan dalam respon inflamasi. Kemudian gejala konstitusional pada cedera yang hebat jadi perubahan metabolisme dan endokrin yang menyolok. Reaksi peradangan lokal sering diiringi oleh berbagai gejala konstitusional yang berupa malaise ini lemah, anoreksia atau tidak nafsu makan, dan ketidakmampuan melakukan sesuatu yang beratnya berbeda-beda pada setiap orang, bahkan sampai tidak berdaya. Jadi gejala konstitusional ini gejala-gejala penyerta yang menyertai reaksi inflamasi, bisa nggak nafsu makan, bisa malaise atau lemes kayak gitu ya. Tapi tiap orang mesti berbeda-beda. Ada orang yang tidak ada gejala konstitusional juga ada. Nah, yang perlu kalian hafal adalah ini ya, standar dari inflamasi, yaitu redness, kemerahan atau namanya rubor, swelling atau edem yang namanya tumor, heat atau kalor panas, pain ini dolor. Kemudian loss of function atau fungsio lesa. Jadi ada 5 tanda inflamasi. Yang pertama rubor dan kalor. Ya, rubor itu kemerahan, ini kemerahan. Kalor itu panas, jadi merah dan panas. Tumor itu bengkak, tangannya bengkak habis kena duri. Kemudian dolor itu nyeri. Jadi kemudian loss of function. Jadi ketika tangan kita tertusuk jarum pasti terjadi perubahan fungsi dari organ tersebut ya. Nah, ini rubor atau kemerahan itu mulai timbul ketika arteri atau pembuluh darah melebar ya, sehingga lebih banyak darah mengalir. Kapiler yang sebelumnya kosong dengan cepat terisi penuh dengan darah. Keadaan ini dinamakan hiperemi atau kongesti yang menyebabkan warna merah lokal. Timbulnya hiperemi pada permukaan reaksi peradangan diatur oleh tubuh baik secara neurogenik maupun secara kimia melalui pengeluaran zat histamin. Seperti tadi yang saya jelaskan ya. Kemudian kalor atau panas tadi bersamaan dengan kemerahan dari reaksi inflamasi akut. Kalor disebabkan pula oleh sirkulasi darah yang meningkat ya, karena tadi pembuluh darah yang melebar, maka darah pun yang ke area itu lebih banyak sehingga semakin panas ya. Sebab darah memiliki suhu 37 derajat Celcius disalurkan ke permukaan tubuh yang mengalami inflamasi lebih banyak daripada ke normal. Jadi darah itu suhunya 37 derajat Celcius. Ketika semakin banyak darah yang dialirkan ke area tersebut, maka area tersebut akan semakin panas. Kemudian rasa sakit atau dolor yaitu karena rangsangan saraf. Rangsangan saraf sendiri dapat terjadi akibat perubahan pH lokal dari tempat injuri tadi, kemudian perubahan konsentrasi ion-ion tertentu, atau pengeluaran zat-zat kimia bioaktif lainnya. Selain itu, pembengkakan jaringan yang mengakibatkan peningkatan tekanan lokal juga dapat menimbulkan rasa sakit. Karena edema bengkak sehingga jaringan yang di bawahnya pasti tertekan sehingga sakit ya, atau terjadi karena ada stimulasi dari mediator inflamasi ya. Kemudian pembengkakan atau tumor ditimbulkan oleh pengiriman cairan dan sel dari sirkulasi darah ke jaringan interstitial. Campuran cairan dan sel yang tertimbun dari inflamasi disebut dengan eksudat ya, namanya eksudat. Jadi ada cairannya sama nanti ada nanahnya juga kalau fagositosisnya berhasil. Kemudian fungsi lesa yaitu perubahan fungsi
Setelah reaksi inflamasi yang telah dikenal, mengapa bagian yang bengkak, nyeri, dan disertai sirkulasi abnormal dari lingkungan kimiawi yang abnormal atau berfungsi abnormal. Namun sebetulnya tidak diketahui secara mendalam dengan cara apa fungsi jaringan menginflamasi terganggu. Jadi pada dasarnya ketika suatu jaringan itu cedera, maka akan terjadi perubahan fungsi ya. Misalkan tangan kita habis jatuh bengkak gitu ya, lah pasti tangan kita akan terjadi perubahan fungsi, entah itu tidak bisa mengangkat yang lebih berat atau yang lainnya. Nah, ya jenis radang yang pertama radang kataral terbentuk di atas permukaan membran mukosa ya, di mana terdapat sel-sel yang mensekresi musin. Biasanya terjadi pada infeksi pernafasan atas ya, ISPA, sering terjadi pada ISPA. Kemudian radang pseudomembran, reaksi radang pada permukaan selaput lendir yang ditandai dengan pembentukan eksudat berupa lapisan selaput superficial mengandung endapan fibrin, sel nekrotik, dan sel darah. Ini contohnya di orofaring, trakea, bronkus, dan traktus gastrointestinal. Kemudian ulkus ya. Ulkus itu terjadi apabila sebagian permukaan jaringan hilang, sedangkan jaringan sekitarnya meradang. Jadi ini ulkus, yang ini meradang, yang sini meradang ya, yang ini hilang ya. Ini ulkus decubitus karena sering terjadi tekanan di tempat-tempat yang menonjol ya pada pasien yang tirah baring lama. Jadi ada jaringan yang hilang, ini hilang ya, lubang, yang sebelahnya meradang. Kemudian abses, lubang yang berisi nanah ya, abses cenderung meluas dan pencairan dan membentuk lubang. Jadi ini ada lubang isinya nanah ya, harusnya dikosongkan ya. Jika tidak dikosongkan maka akan meluas. Nanti lama-lama dia bolongnya semakin besar dan semakin besar, sehingga abses itu harus segera dihilangkan, dikeluarkan ini nanahnya biar tidak semakin meluas. Ini phlegmon ya, radang yang purulen yang meluas secara difus pada jaringan ini ya. Ini banyak ini. Tidaknya di satu tempat banyak tapi ya. Ini yang radang purulen terjadi akibat infeksi bakteri, terdapat pada cedera aseptik, dan dapat terjadi di mana pada tubuh yang jaringannya telah menjadi nekrotik. Nah, seperti ini. Kemudian radang supuratif itu nekrosis likeofaktiva yang disertai sel darah putih dalam jumlah banyak. Infeksi supuratif disebabkan oleh banyak macam bakteri yang secara kolektif diberi nama piogen. Perbedaan penting antara radang supuratif dan radang purulen adalah radang supuratif terjadi nekrosis likeofaktiva dari jaringan dasar. Oke. Nah, ini yang penting adalah istilah radang ya. Intinya ini penamaan radang ya. Jadi intinya adalah ketika terjadi peradangan, maka namanya akan ditambahi itis belakangnya ya. Itis ini ya. Misalkan gastritis adalah peradangan dari gaster
awalnya gaster dikasih imbuhan itis jadi gastritis. Contoh yang lain endometritis, awalnya endometrium dikasih belakang itis jadi endometritis ya. Jadi tambahan itis di belakang itu merupakan tanda bahwa organ tersebut terjadi infeksi. Enterokolitis ya, terjadi peradangan pada usus besar dan kecil. Itis. Kolitis, terjadi peradangan pada kolon atau usus besar. Pleuritis ya, peradangan pada pleura paru-paru. Meningitis ya, peradangan pada selaput meningen. Kemudian uretritis, peradangan pada uretra. Kemudian limfadenitis, peradangan pada kelenjar dan pembuluh limfe. Jadi intinya ketika ada peradangan atau organ mengalami peradangan, maka tinggal menambah belakang itis ya, sehingga menunjukkan organ tersebut mengalami peradangan. Ya, samain juga falangitis, peradangan pada falang atau ruas jari. Keratitis, peradangan pada kornea. Dermatitis pada kulit ya. Paham ya? Jadi gampang ketika mengenali ini termasuk apa. Karena kalau inflamasi ditambahi tambahan itis di belakang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses radang. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.